Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang menganalisis perbekalan farmasi di apotek dan rumah sakit. Ini merupakan materi di kelas 11, mata pelajaran pelayanan farmasi. Baik, langsung saja materi tentang menganalisis perbekalan farmasi di apotek dan rumah sakit. Nah, perbekalan farmasi ya. Jadi menurut Undang-Undang Kesehatan, yang dimaksud dengan perbekalan farmasi itu meliputi obat, ya. Obat itu meliputi narkotik, obat daftar G dan obat keras tertentu, psikotropik, obat daftar W, obat daftar bebas. Kemudian bahan baku obat tradisional dan bahan obat tradisional, alat-alat kesehatan serta kosmetika. Inilah yang disebut dengan perbekalan farmasi. Kemudian tentang saluran distribusi perbekalan farmasi. Ada sedikit perbedaan dari masing-masing perbekalan farmasi tersebut. Bentuk saluran distribusi untuk obat narkotik, ya, secara umum itu produsen, kemudian pedagang besar, pengecer, serta konsumen. Sedangkan khusus untuk obat narkotik, jadi yang berhak membuat adalah pabrik farmasi PT Kimia Farma, kemudian pedagang besarnya pedagang besar farmasi PT Kimia Farma, kemudian disalurkan ke apotek, dan dari apotek kemudian disalurkan ke pasien sebagai konsumen. Kemudian bentuk saluran distribusi obat daftar G atau obat keras. Ya. Secara umum, bentuk saluran distribusi untuk obat daftar G yang pertama adalah produsen, kemudian pedagang besar, kemudian ke pengecer, serta ke konsumen. Atau kemudian yang kedua produsen, kemudian disalurkan lewat agen, dari agen ke pedagang besar, dari pedagang besar ke pengecer, serta kemudian ke konsumen. Nah, begitu juga dengan bentuk saluran distribusi obat daftar W atau bebas terbatas dan obat bebas. Hampir sama dengan yang tadi, produsen, pedagang besar, pengecer, konsumen, atau kemudian produsen lewat agen, dari agen ke pedagang besar, kemudian ke pengecer dan konsumen. Nah, sedangkan bentuk saluran distribusi untuk obat tradisional itu dari industri obat tradisional, kemudian ke agen, dari agen disalurkan ke pengecer, dan dari pengecer kemudian disalurkan ke konsumen. Sedangkan untuk saluran distribusi alat kesehatan dari industri alkes, kemudian ke agen PBF, kemudian ke PBF, dari PBF ke apotek, kemudian ke konsumen. Nah, macam-macam unit produksi dan distribusi perbekalan farmasi. Yang pertama, macam unit produksi perbekalan farmasi. Ya. Yang pertama meliputi industri farmasi, yaitu penghasil obat paten dan generik, dan penghasil bahan baku obat. Kemudian industri kosmetik, serta industri obat tradisional. Ini merupakan unit produksi perbekalan farmasi. Yang kedua, macam unit distribusi perbekalan farmasi, meliputi pedagang besar farmasi sebagai agen, pedagang besar farmasi, apotek, dan toko obat berizin. Ini merupakan unit distribusi. Nah, kita masuk tentang sistem pengelolaan obat. Sistem pengelolaan obat merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi aspek seleksi dan perumusan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan obat. Nah, sistem pengelolaan obat mempunyai 4 fungsi dasar untuk mencapai tujuan, yaitu yang pertama, perumusan kebutuhan atau perencanaan atau selection. Kemudian yang kedua adalah fungsi pengadaan, procurement. Yang ketiga fungsi distribusi atau distribution, dan yang keempat adalah fungsi penggunaan atau use. Nah, inilah 4 fungsi dasar dari sistem pengelolaan obat.
Nah, kemudian perencanaan, pengadaan, dan distribusi perbekalan farmasi di rumah sakit. Definisi perencanaan obat. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun daftar kebutuhan obat yang berkaitan dengan suatu pedoman atas dasar konsep kegiatan yang sistematis dengan urutan yang logis dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Ini definisi dari perencanaan obat. Nah, sedangkan tujuannya ada berapa? Yang pertama adalah untuk menyusun kebutuhan obat yang tepat dan sesuai kebutuhan. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya kekurangan atau kelebihan persediaan farmasi, serta tujuan perencanaan obat yang ketiga adalah meningkatkan penggunaan persediaan farmasi secara efektif dan efisien. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan obat, ya. Yang pertama adalah pola penyakit. Perencanaan perbekalan farmasi yang sesuai data jumlah pengunjung dan jenis penyakit yang banyak dikeluhkan. Nah, yang kedua adalah kemampuan atau daya beli masyarakat. Jadi, perencanaan perbekalan farmasi yang sesuai hasil analisis data konsumsi obat pada periode sebelumnya, yang dapat dilihat dari resep-resep yang masuk setiap hari. Kemudian yang ketiga adalah budaya masyarakat atau kebiasaan masyarakat setempat. Yang keempat, pola penggunaan obat yang lalu. Dan yang kelima adalah memperhatikan waktu atau musim hujan atau kemarau. Jadi misalkan ketika musim kemarau, mungkin obat-obat yang perlu disiapkan lebih banyak sesuai dengan penyakit masyarakat ketika musim kemarau. Misalkan ispa, obat batuk, dan sebagainya. Nah, kemudian pengelolaan administrasi di apotek. Pekerjaan administrasi apotek terdiri dari pembukuan dan pelaporan, yang antara lain yang pertama ada buku defekta. Buku ini digunakan untuk mencatat barang atau obat yang harus dipesan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan barang atau obat. Fungsi buku ini untuk mengecek barang dan stok barang, menghindari kelupaan pemesanan kembali barang. Nah, ini format dari buku defekta ya. Nama obatnya, stok yang ada berapa, kebutuhan per minggunya berapa, kemudian jumlah yang harus dipesan, nama PBF yang akan dituju untuk mendapatkan perbekalan farmasinya. Dan yang kedua adalah buku pembelian atau penerimaan barang. Buku ini mencatat barang yang diterima dari PBF. Kadang-kadang buku ini juga bisa digunakan sebagai buku penerimaan barang di gudang dan biasanya disebut buku gudang. Ini format buku penerimaan barang. Tanggal barang datangnya, tanggal faktur, nama PBF, nomor faktur, nama obat, jumlah, harga satuan PCPN, serta kondisinya seperti apa. Yang ketiga adalah buku register narkotik. Buku ini mencatat penambahan persediaan narkotika dan pembelian, juga mencatat pengurangan narkotik baik untuk resep maupun keperluan yang lain. Nah, sedangkan buku pencatatan psikotropik ini juga digunakan untuk mencatat penambahan psikotropik dari pembelian dan pengurangan psikotropik karena penggunaan untuk resep. Jadi harus jelas ya, nama pasiennya, alamat pasien, nama dokter, alamat dokternya. Nah, kemudian buku catatan obat wajib apotek. Ya. Buku ini untuk mencatat penjualan OA ya. Ini formatnya nama pasien, alamat pasien, nama obat, jumlah, serta keluhan pasiennya apa. Selanjutnya ada kartu stok gudang. Kartu ini terletak di gudang dan dipakai untuk mencatat keluar masuknya barang ke dan dari gudang.
Satu lembar kartu hanya untuk satu macam barang atau obat. Kartu ini memuat nama barang atau obat, satuan, nama pabrik, tanggal faktur, nama PBF, tanggal kadaluarsa, nomor batch, harga beli, jumlah masuk, jumlah keluar, serta sisa. Ini contoh dari kartu stok ya. Jadi satu kartu untuk satu macam obat. Kemudian ada kartu styling. Ya. Kartu ini melekat pada wadah obat di tempat sirkulasi. Kegunaan kartu ini adalah untuk mencatat keluar masuk dan sisa obat pada setiap kali penambahan dan pengambilan. Ini contohnya kartu styling. Nah, tapi di beberapa tempat kartu styling itu sama juga dengan disebut dengan kartu stok juga ya. Jadi hampir sama. Letaknya di melekat pada obatnya, kotak obatnya biasanya. Nah, kemudian ada buku penjualan obat dengan resep. Buku ini untuk mencatat resep-resep yang dilayani setiap hari. Dalam buku ini dicatat tanggal, nomor resep, nama pasien, jumlah resepnya, harga resep, jumlah resep generik, harga resep generik. Kemudian selanjutnya ada buku hutang. Buku ini mencatat nama-nama PBF rekanan, dilengkapi catatan tanggal dan nomor faktur, jumlah hutang apotek pada masing-masing PBF. Nah, ini format buku hutang. Nama PBF-nya apa, tanggal dan nomor fakturnya kapan, jumlahnya berapa. Demikian untuk bagian pertama dari materi menganalisis perbekalan farmasi di apotek dan rumah sakit. Kita akan lanjutkan dengan materi di bagian kedua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.